anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. Oke, pertemuan kita hari ini masuk ke bab yang baru ya, mengenai koperasi. Mengenai koperasi, nampak ya? Share screen Ibu, nampak? Nampak, Mem. Oke. Jadi koperasi itu seperti yang Ibu jelaskan minggu lalu bahwa koperasi itu adalah salah satu bentuk badan usaha milik swasta ya yang ada selain PT, firma. Kenapa kemarin tidak Ibu bahas dimasukkan pada saat kita belajar mengenai badan usaha? Karena di materi selanjutnya ada akan pembahasan khusus tentang koperasi. Nah, akan kita mulai dari sejarah koperasi. Jadi sejarah koperasi ini, koperasi itu kalau dari perkembangannya itu dimulai dari luar negeri ya, dari luar negeri. Jadi itu pencetusnya adalah Robert Owen, ya kan, seperti yang terus ini, Francis Charles Fourier sama Louis Blanc, baik lagi. Tokoh-tokoh inilah yang awal mulanya itu memprotes kemiskinan akibat terjadinya revolusi industri dan sistem kapitalisme. Revolusi industri itu terjadi di mana yang pertama? Nah, di Inggris, Prancis, dan lagi mana? Jerman. Jadi semenjak adanya revolusi industri ini muncullah sistem kapitalis. Jadi sistem kapitalis itu adalah sistem kalau misalnya yang bermain peran dalam sistem atau roda ekonomi itu adalah kaum kapitalis. Jadi kaum kapitalis itu adalah kaum yang memiliki uang ataupun modal. Jadi orang-orang nanti yang tidak mempunyai kapasitas di bidang finansial, maka mereka akan miskin terus gitu ya. Jadi penemu-penemunya ini seperti Robert Owen ini memprotes yang namanya kemiskinan tersebut karena sistem kapitalis. Maka dimunculkanlah koperasi. Koperasi yang pertama itu adalah koperasi konsumsi ya. Nah, didirikan oleh Rochdale Inggris, didirikan oleh Robert Owen di Inggris pertama sekali. Koperasi ini dimulai dari para pekerja tekstil. Para pekerja tekstil yang sekitar 28 orang dan saling membantu membuka toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anggotanya. Jadi nanti kalau next time pembahasan kita, maka koperasi itu akan dibagi lagi beberapa jenis ya, tergantung daripada sudut pandangnya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri koperasi itu pertama sekali itu terjadi ketika adanya seorang adipati kerajaan keraton. Tahu nggak kerajaan keraton di mana? Enggak. Tahu? Keraton. Nggak tahu. Jogja ya, sampai sekarang masih ada ya yang dipimpin oleh Raja Hamengkubuwono. Nanti kalau belajar sejarah ditanyakan ke gurunya. Jadi yang bernama Raden Arya Wiryaatmaja. Raden Arya Wiryaatmaja ini seorang adipati yang sangat memperhatikan kekurangan daripada pegawai-pegawai yang ada di kerajaan tersebut. Jadi bermula dari keprihatinan beliau melihat pada saat itu pada penjajahan Belanda ternyata rakyat Indonesia banyak sekali yang melarat ataupun mengalami kemiskinan. Maka koperasi itu dicetuskan oleh beliau seorang adipati itu untuk membantu pegawai-pegawai yang ada di kerajaan keraton. Jadi dibentuklah koperasi seperti kalau yang sekarang di era modernisasi disebutlah dia koperasi simpan pinjam. Jadi boleh menyimpan, boleh meminjam. Nah, kalau di Inggris tadi dia koperasi di bidang
Di bidang apa tadi di Inggris? Konsumsi. Iya, di bidang konsumsi. Nah, di Indonesia sendiri pertama sekali yang didirikan itu adalah koperasi simpan pinjam. Jadi makanya di Indonesia banyak sekali koperasi simpan pinjam. Ya, kalau istilah sekarang namanya adalah CUCU gitu ya. Nah, jadi setelah masuknya Jepang ke Indonesia, maka koperasi itu diambil alih oleh oleh orang Jepang. Ganti nama menjadi, kalau ibu nggak salah, Kumia dari K dia Kumiawe atau apa ya, diganti sehingga diambil alih lah, sehingga koperasi itu sempat mengalami kemandekan. Setelah awal kemerdekaan, maka koperasi itu dikembangkan kembali oleh Muhammad Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia. Makanya dikatakan bahwa Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Muhammad siapa? Hatta. Ya, Muhammad Hatta. Tapi yang mendirikan pertama sekali ataupun yang mencetuskan ide itu pertama sekali adalah Bapak seorang pati kerajaan keraton, yaitu Raden Arya Wirya Atmaja, seperti itu. Jadi setelah itu dicetuskanlah lagi bahwa hari koperasi itu diadakan tanggal berapa, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. Enggak. Jadi hari koperasi itu Tanggal 12 iya, 12 Juli. Iya, 12 Juli. Jadi pertama sekali diadakan pertemuannya adalah di Tasikmalaya ya. Pertama sekali pertemuan Tasikmalaya. Jadi koperasi itulah jadi cikal bakal bank ya. Bank juga, koperasi itu merupakan cikal bakal bank, yaitu yang pertama sekali itu adalah Bank BNI 46 ya. Jadi BNI itu Bank Negara Indonesia itu awal mulanya itu dari koperasi tersebut dikembangkan dan menjadilah ya bank. Sampai di sini paham anak-anak? Paham? Ya, itulah sejarah koperasi yang ada di Indonesia. Oke. Nah, jadi pengertian koperasi itu apa sebenarnya? Jadi pengertian koperasi ini berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92, koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang, orang perorangan, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi asas kekeluargaan ini nanti tertuanglah dia di Undang-Undang Dasar Nomor 33, Pasal 33 nomor ya, sorry Ibu salah, Pasal 33 ayat 1. Itulah dasar koperasi adanya kekeluargaan. Jadi orang seorang bisa Bu, ya kalau koperasi primer dia minimal 20 orang, berarti orang per orang ya. Kalau sekunder nanti badan hukumnya yang sudah, jadi koperasi itu digabung lagi dengan koperasi yang lain. Seperti itu ya. Itulah kenapa dikatakan koperasi itu berdasarkan asas kekeluargaan. Karena kekeluargaan itu berarti ada nanti di situ musyawarah dan mufakat. Jadi nanti semua itu akan kebergunaan daripada berdirinya koperasi itu hanya untuk anggota dan dikembangkan oleh anggota. Jadi kalau mau ikut mengembangkan ataupun ikut sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam hal jadi koperasi, maka kamu harus mendaftarkan sebagai anggota koperasi. Paham sampai di sini anak-anak? Paham ya sampai di sini ya. Jadi asasnya itu adalah asas kekeluargaan. Oke, jadi jelas ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini, koperasi itu merupakan salah satu badan usaha. Oke, jadi kalau ditanya nanti badan usaha, koperasi itu masuk badan usaha? Iya, koperasi itu termasuk badan usaha.
Kemudian landasan dan asas koperasi. Landasannya itu sudah dijelaskan tadi ya, itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi landasannya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah landasan IDIL atau AIDIL. Landasan AIDIL Koperasi Indonesia adalah Pancasila, didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Jadi landasan idilnya itu harus berdasarkan Pancasila, 5 dasar negara itu. Jadi karena itu adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Nah, landasan strukturalnya bagaimana? Landasan strukturalnya itu adalah Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi tertulislah itu di pasal 33 ayat 1 yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi kalau yang berhubungan dengan ekonomi ini, kecuali dia APBN, kebendaharaan, itu diatur dalam pasal 33 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 yang pertama itu adalah ini ya, tentang usaha bersama. Kalau yang kedua itu BUMN, munculnya Badan Usaha Milik Negara, dan yang ketiga itu segala pengelolaan tanah, air, sumber daya lainnya digunakan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat gitu ya. Itu nanti yang membahas tentang perekonomian di Indonesia itu di pasal 33. Coba nanti dibaca di rumah kalau punya buku undang-undangnya. Nah, yang ketiga adalah landasan operasional. Jadi landasan operasional itu merupakan aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi yang melakukan tugas masing-masing di koperasi. Jadi dalam dasarnya itu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, yang kedua anggaran dasar rumah tangga dan anggaran ART ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi gini, landasan operasionalnya itu, jadi struktur organisasi dari koperasi itu terdiri dari yang pertama paling tinggi itu nanti akan kita bahas lanjut, tapi Ibu singgung sedikit dulu. Yang paling pertama itu ya kekuasaan tertinggi itu berada di RA, itu di rapat anggota. Jadi setelah rapat anggota di bawahnya itu adalah pengurus. Di samping pengurus, dia ke samping itu adalah pengawas. Di bawah dari pengurus itu adalah karyawan ataupun anggota gitu ya. Jadi yang paling tertinggi itu memang rapat anggota, makanya dikatakan dia asasnya kekeluargaan karena harus berdasarkan musyawarah dan mufakat gitu ya. Jadi semuanya struktur organisasi itu baik pun di rapat anggota ada yang diputuskan dan ada pun kebijakan yang akan diambil, tindakan yang harus dilakukan pengurus, kerjaan yang harus dilakukan pemeriksa, apa yang harus dilakukan karyawan harus sesuai dengan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Harus sesuai. Yang kedua harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar ini dan anggaran rumah tangga itu dilakukan ataupun dirumuskan pada saat kita mendirikan sebuah koperasi. Jadi kalau mendirikan sebuah koperasi itu ada nanti beberapa syarat dan inilah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama harus ada anggota dong, ya kan? Kalau yang kedua harus ada anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Kemudian landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan. Kesetiakawanan itu adalah landasan mental. Jadi nggak boleh memojokkan ataupun bekerja sendiri, itu nggak boleh. Makanya namanya dikatakan dia koperasi itu asasnya kekeluargaan. Harus digayuh ataupun dilakukan bersama-sama. Harus digayuh dilakukan bersama-sama. Karena
tujuan koperasi sendiri itu adalah memajukan anggota, kan dari sejarah-sejarah ini kita lihat kan sejarah-sejarah dari koperasi itu baik di luar dan di dalam negeri, bahwa koperasi itu tujuannya adalah mengentaskan bisa dikatakan kemiskinan juga bisa, atau mengentaskan kekurangan juga bisa, ya kan, kekurangan daripada orang-orang yang tergabung di koperasi tersebut. Karena cikal bakalnya juga tadi membantu masyarakat yang mengalami kekurangan finansial ataupun mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya adalah tujuan koperasi. Jadi tujuan koperasi itu dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92 Pasal 3 disebutkan, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dulu yang pertama. Jadi ada tujuannya dua, khusus dan umum. Tujuan khusus adalah memajukan kesejahteraan anggota. Dan tujuan umumnya adalah memajukan masyarakat. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kan karena pandangan hidup kita, ideologi bangsa itu adalah Pancasila. Pancasila itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tujuannya itu apa imbasnya rupanya koperasi? Ya kan tadi tujuan khususnya itu memajukan anggota. Apa rupanya Bu imbasnya koperasi itu ke masyarakat? Jadi kita katakanlah salah satu contoh ya kan. Tadi kan ada Ibu jelaskan koperasi konsumsi. Ada koperasi nanti produksi. Jadi koperasi produksi contohnya apa Bu? Nanti dia koperasi yang tergabung dalam produksi tempe, tahu, itu termasuk koperasi gitu ya. Itu produksi. Ini yang biasa orang lihat dalam kehidupan kita sehari-hari pasti pernah sebutkan yang namanya koperasi simpan pinjam. Pernah dengar nggak nak koperasi simpan pinjam di kampung kalian? Pernah. Pernah ya, kalau orang tua kita sebutkannya CU gitulah ya. Jadi koperasi simpan pinjam itu imbasnya ke masyarakat apa? Jadi masyarakat itu nanti bisa dia meminjam uang dari koperasi tersebut, tapi melalui salah satu anggota koperasi dengan biaya bunga yang rendah, ya kan? Kalau meminjam ke bank ataupun lembaga keuangan yang lainnya, relatif bunganya lebih tinggi dibandingkan koperasi. Kalau koperasi setahu saya itu bunga yang dikenakan itu sekitar 1,5%, 1% gitu ya, seperti itulah kira-kira. Jadi bisa membantu tanpa kita memberikan agunan yang besar gitu ya. Itu sangat-sangat membantu masyarakat kalau ada masyarakat memang yang membutuhkan dana mendadak, misalnya mau ada yang sakit gitu ya kan, ada yang apa itu boleh. Jadi koperasi konsumsi apa manfaatnya bagi orang? Maka dia akan bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan kita nanti membelinya, kita katakan dari store-store lain misalnya, atau di supermarket atau minimarket, maka harga di koperasi itu relatif cenderung lebih murah gitu ya. Kalau koperasi produksi hubungannya ke masyarakat apa Bu? Yaitu masyarakat akan dapat nanti mendapatkan barang sesuai dengan apa yang mereka mau gitu ya. Karena di era kemajuan ini pun untuk mendapatkan barang itu sendiri kita mengalami kesulitan gitu ya. Jadi kalau dengan adanya koperasi ini maka itu sangat membantu masyarakat. Itulah tujuan daripada koperasi. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Man. Siapa ini? Habil Dwi Adnika. Yuk. Bagaimana cara kerja koperasi ini, Mbak?
Cara kerja koperasi. Jadi cara kerja koperasi itu berbeda-beda, tergantung bidangnya di mana dulu. Kalau dia single purpose, maksudnya kegiatannya satu, karena ada yang multiple purpose, ada yang single step purpose, multiple step purpose. Jadi itu kalau yang single, yang satu, ya cara kerjanya cuma satu aja. Misal, kalau koperasi konsumsi dia, berarti nanti khusus dia menjual barang-barang konsumsi. Misal kita katakanlah koperasi sekolah. Koperasi sekolah di bidang konsumsi. Ya udah, dia menjual nanti barang-barang konsumsi, belinya dari anggota yang membuat barang tersebut gitu ya. Dari anggota yang membuat barang tersebut, habis itu dijual ya kan? Setelah dijual nanti ke anggota juga atau boleh ke orang lain. Ketika mendapatkan keuntungan nanti di akhir tutup buku itu kan kita di bulan Desember biasanya ya, rata-rata kalau di perusahaan atau di lembaga yang lain tutup buku itu akhir Desember, maka ada nanti yang namanya pembagian SHU, sisa hasil usaha. Nanti next akan kita bahas lagi. SHU itu nanti didapat dari mana penjumlahan, kan kita nanti nanti penjumlahan SHU jasa anggota ditambahkan dengan SHU jasa modal. Itu ada nanti kayak gitu. Kita akan bahas selanjutnya. Habis itu dibagi. Jadi ada keuntungannya. Seperti itu. Jadi hasil daripada laba kita menjual barang-barang tersebut ke orang lain akan dibagikan kepada anggota di akhir tahun tutup buku. Itu yang single. Kalau multiple, contohnya adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Koperasi unit desa itu macam, bisa jadi produksi, bisa jadi konsumsi, bisa jadi juga simpan pinjam. Jadi petani nanti membeli bibit ke situ. Berarti konsumsi kan? Menjual kembali barangnya ke koperasi itu juga. Berarti produksi kan, kemudian boleh meminjam modal daripada koperasi itu juga. Berarti simpan pinjam kan anak-anak. Jadi itu sama juga kayak yang tadi, tetap juga dibagikan nanti sisa hasil usaha atau SHU di akhir tahun. Tergantung seberapa besar kamu banyak meminjam, seberapa besar banyaknya kamu menjual, dan seberapa besar banyaknya kamu membeli barang dari koperasi tersebut. Sampai di situ paham, Dwi? Ada lagi yang belum jelas? Sudah, Mem. Terima kasih banyak, Mem. Iya, kayak gitu cara kerjanya ya. Jadi tetap nanti sebagai keputusan daripada akhir kegiatan itu di rapat anggota. Jadi semua nanti anggota rapat di akhir tahun, apakah SHU kita bagikan ataukah tidak. Kan bisa kayak gitu. Misalnya kalau SHU dibagikan. Tapi kalau SHU tidak dibagikan, nanti dialihkan kemana dananya, Bu? Dialihkan nanti ke penambahan modal. Penambahan modal misalnya membeli barang-barang operasional seperti apa, mobil operasional ataupun benda-benda yang berhubungan dengan kegiatan koperasi. Jadi benda-benda yang berhubungan kegiatan koperasi itu tergantung daripada koperasinya itu bekerja di bidang apa. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Paham ya Dwi, Atmika? Paham, Mem. Yuk, ada lagi yang mau bertanya anak-anak? Berapa orang nih kita? Bah, cuman kamu ya Dwi? Ya Allah. Oke lah kalau kayak gitu. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Ibu akhir sampai di sini ya, Habil ya. Nanti dikerjakan psikologinya ya, Habil. Hari ini kita sebetulnya di psikologi itu adalah apa namanya? Formatif ya, formatif mengenai apa, Dwi? Koperasi. Oh, formatif mengenai minggu lalu belajar apa? BUMS dan BUMN. Ya, badan usaha. Nanti dikerjakan ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Oke.
Udah boleh lift, nak.